Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku tercinta GB Mania dimanapun sahabat berada. Dari Sabang sampai Merauke, hari ini tepatnya tanggal 31 Maret 2021, kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana hari ini dilakukan pengaspalan lanjutan untuk tahap yang pertama, menyambung dari tikungan kelima hingga mungkin sekarang pengaspalan sampai tikungan ke-6 atau tikungan yang ke-7. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pastikan sahabat semua sudah subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih bagi sahabat semua yang sudah subscribe dan juga yang telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan tidak gagal paham. Terima kasih. Seperti biasa kita akan mengawali di trek lurus panjang 700 meter. Kita lihat di sini yang putih ini adalah pit lane, bukan di aspal tapi dicor sahabat. Kemudian di sebelah kanan seperti biasa di sini pagar pembatas masih terpasang walaupun belum semuanya terpasang. Dan kita lihat di sini di sebelah kiri banyak sekali air yang menggenang karena dari kemarin sirkuit Mandalika diguyur hujan ya. Kita lihat di sini juga untuk pemasangan pipa yang menyambung dari drainase Hauraton masih belum semuanya tertimbun dengan rapi. Dan kita lihat di tikungan yang pertama ini banyak sekali air yang kelihatannya sangat becek ya, namun tidak sampai menggenangi di main track atau di track yang utama yang telah dilakukan pengaspalan lebih dulu. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Henry Atasiki ataupun juga yang baru mengetahui progres pembangunan sirkuit Mandalika, bahwa pengaspalan di sirkuit ini terutama di main tracknya nanti akan dilakukan 3 lapis aspal ya. Yang pertama lapis aspal yang sedang dilakukan saat ini dan sudah dilakukan kemarin di hari Kamis. Kemudian sekarang juga langsung disambung dari tikungan kelima menuju tikungan yang ke-6. Sementara di sini di tikungan kedua, ketiga dan keempat juga masih ada penggalian, terutama untuk pemasangan drainase di sini atau pengurugan di sebelah kiri, drainase yang besar yang memotong lintasan. Nah, perlu sahabat ketahui juga bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan 2 terowongan, 2 tunnel dan juga ada 4 drainase kurang lebih yang memotong lintasan. Kemudian tikungan tersebut 11 ke kanan dan juga tikungan 6 ke kiri. Baik, kita lihat sahabat sebelah kiri di sini untuk area gravel sudah banyak bertumpuk ya di atas biotek. Kemudian kita lihat di sini pengaspalan sedang berlangsung hari ini dimulai tadi dari jam 9 setelah dilakukan briefing terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 alat finisher yang sedang melakukan perataan pengaspalan. Kemudian di depan banyak sekali dump truck yang mengantri untuk bergantian menumpahkan aspal atau hot mix ke finisher ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahkan 10 lebih. Ini bergantian hingga nanti habis untuk area yang harus diaspal atau yang sudah diberikan frame coat atau sudah frame coating ya. Namun pemberian frame coatnya ini belum sampai di tikungan yang ke-9 dan ke-10. Nah, baru di tikungan yang ke-7 tepatnya yang ada rumput di sini sahabat. Pengaspalan yang dilakukan untuk tahap yang pertama ini bisa dilakukan secara sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian ya. Seperti dulu di trek lurus hingga hampir menyentuh di tunnel yang pertama. Kemudian yang kedua disambung lagi hingga
hampir tikungan yang kedua, kemudian disambung lagi hari Kamis dari tikungan kedua sampai tikungan kelima, dan sekarang disambung lagi dari tikungan kelima mungkin sampai ke tikungan yang ketujuh. Namun untuk pengaspalan tahap ketiga nanti ACWC, dan ini adalah pengaspalan AC base ya untuk tahap yang pertama, dan untuk pengaspalan yang terakhir nanti tidak boleh terputus ya. Jadi harus dilakukan terus menerus alias continue. Seumpama sekarang mulai pengaspalan untuk tahap ketiga dari trek lurus. Nah, nanti hingga trek lurus kembali hingga mulai pengaspalan harus tersambung. Bahkan ada kabar nanti 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam ya. Jadi nanti kita melihat bareng-bareng ya, sama-sama untuk memantau lagi pergerakan pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, kemudian nanti setelah pengaspalan tahap yang pertama ini nanti akan dilakukan pengaspalan tahap yang kedua. Setelah pengaspalan yang pertama ini terkonek sampai di trek lurus panjang 700 meter. Baru nanti setelah semuanya terkoneksi tersambung untuk pengaspalan tahap yang kedua, baru dilakukan pengaspalan untuk tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir. Dan setelah pengaspalan ini untuk main track nanti juga dilanjutkan dengan pengaspalan-pengaspalan seperti di inner line, di outer line, yang sempat sudah dilakukan pengaspalan seperti di tikungan yang pertama hingga di tikungan yang keempat, terus di tikungan yang kelima hingga tikungan yang ketujuh ya. Baik sahabat, ini adalah tunnel yang kedua, di mana di sini di sayap kiri ini masih dilakukan pemasangan begisting atau penyopotan begisting setelah dilakukan pengecoran. Dan ini adalah tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Masih sama di sini untuk pemadatan bagian main track untuk nanti setelah padat, setelah rata, setelah dianggap selesai, baru dilakukan prime coating atau diberikan cairan dasar pengaspalan. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-10 yang berbelok ke arah kanan sahabat, yang sudah lebih dulu dilakukan pengaspalan, dan di sini masih belum ada pengerjaan untuk bagian outer line. Hanya saja di sini di sebelah kanan di inner line ada 2 alat berat, yaitu vibrating roller sama grader yang sedang melakukan pengerjaan, perataan dan juga pemadatan di area inner line nanti sebelum diberikan frame coating ya, dan kemudian juga langsung diberikan pengaspalan. Kita lanjut ke tikungan yang ke-11 yang berbelok ke arah kanan sahabat. Di sini masih belum ada pengerjaan yang kelihatan banyak orang atau berkerumun ya. Di sini masih terfokus untuk sebelah kanan penyempurnaan pemasangan drainase yang langsung menyambung ke drainase yang ada di depan yang memotong lintasan di tikungan yang ke-11 yang langsung dibuang ke Laguna. Dan di sini di tikungan yang ke-12 di depan masih seperti ini, penanaman rumputnya masih belum dilanjutkan dan ada tumpukan pasir di sana nanti untuk area gravel ya. Nah, di sini juga untuk main tracknya sudah dilakukan pengikisan, namun belum diberikan pengganti atau belum juga diuruk kembali. Nah, setelah pengikisan ini nanti akan diuruk kembali dengan uruk pilihan ya, kemudian diratakan, dipadatkan. Nah, kemudian baru diberikan frame coating atau cairan dasar pengaspalan. Dan untuk tikungan ke-13 di sebelah kanan di sini masih terfokus untuk pemasangan drainase wis beton. Kemudian di depannya masih ada pemasangan drainase hauraton di sini yang masih belum selesai dan masih dalam tahap pengecoran, namun di sini belum tersambung karena masih digunakan untuk lewat alat berat baik vibrating roller maupun eskavator dan juga dump truck yang mengangkut material untuk pembuatan atau material untuk penanaman wis beton dan juga untuk pengganti di main track yang sudah dikikis.
Kemudian tiba saatnya kita sampai di tikungan yang ke-14 menuju tikungannya ke-15, di mana di sini masih terfokus untuk pemasangan drainase hauraton. Namun sudah beberapa hari di sini di atas drainase tikungan ke-14 masih belum selesai, sahabat. Nah, kemudian ini adalah di area gravel. Kemarin sudah begitu rapih di sini, sekarang sudah banyak lagi air. Ya, jadi belum diratakan, belum dirapikan, dan juga belum diberikan biotek, dan juga belum diberikan kerikil-kerikil halus. Nanti kalau sudah diberikan biotek dan kerikil-kerikil halus, nanti tidak akan terlihat seperti ini. Karena memang di sini masih belum sempurna ya. Di sini kita lihat ada vibrating roller dan juga ada grader yang sedang melakukan pengerjaan, pemadatan, dan juga perataan di area gravel tikungan 15 dan tikungan ke-16. Nah, di sini tikungan ke-16 sahabat semua masih pemasangan untuk drainase. Terlihat sekali di sini banyak genangan air yang kemarin 2 hari kemarin di sini terlihat rapih ya dan juga kering, namun karena diguyur hujan kelihatannya becek lagi. Baik sahabat, demikianlah laporan atau video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua. Terima kasih dan mudah-mudahan bisa berlanjut untuk meliput video nanti sore ya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.